Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Saudara, di Kabupaten Padang Pariaman, banjir melanda sejumlah kawasan di Kota Padang, Sumatera Barat. 21 warga meninggal dunia. Korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat bertambah. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang bencana banjir yang terjadi di Sumbar belakangan ini. Dari berita, bencana banjir disertai longsor ini pun sudah memakan korban jiwa, 26 orang meninggal dunia. Bencana alam merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi akan datangnya. Terlebih juga pasti juga banyak faktor bagaimana bisa bencana alam terjadi. Bisa jadi karena ulah kita atas keserakahannya seperti buang sampah sembarangan dan lain-lain. Akan tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga tidak lupa untuk menyalakan tombol loncengnya juga ya sobat. Terima kasih. Hujan deras selama berhari-hari telah menyebabkan banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat, memaksa lebih dari 70.000 orang dievakuasi. Pihak berwenang melaporkan, hingga hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2024, sedikitnya 26 orang tewas, dan 6 orang hilang. Bencana yang terjadi sejak Kamis lalu di ibu kota provinsi, Padang, dan 8 wilayah lainnya telah merusak hampir 700 rumah, sejumlah jembatan dan sekolah, serta 113 hektare lahan pertanian. BPBD melaporkan daerah yang paling banyak terdampak banjir dan longsor di Sumbar menurutnya berada di pesisir selatan, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kepulauan Mentawai. Semua daerah tersebut saat ini menerapkan status darurat bencana. Untuk daerah yang paling terdampak banjir dan longsor terjadi di pesisir selatan, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kepulauan Mentawai. Untuk daerah tersebut saat ini menerapkan status darurat bencana selama 14 hari lamanya, ungkap Kepala BPBD Sumbar Ilham.
Terkait berapa jumlah kerugian dampak banjir dan longsor yang terjadi di Sumbar, Ilham mengaku saat ini sudah mencapai angka 226 miliar lebih. Angka ini baru masuk dari laporan 3 daerah yang terdampak. Laporan biaya kerugian dampak bencana kali ini, baru masuk data dari pesisir selatan, Kota Padang dan Padang Pariaman. Untuk 3 daerah itu sudah mencapai angka 226 miliar. Kerugian ini akan terus bertambah usai semua data masuk dari kabupaten lainnya. Berikut daftar kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang terdampak banjir dan longsor. Total saat ini korban yang meninggal ada 26 orang dan yang masih dalam pencarian ada 3 orang. Begitu Pak Ilham. Ini ada sedikit kekeliruan mungkin. Jadi korban yang meninggal itu di pesisir selatan ada 23 orang. Kemudian yang masih dicari itu ada 6. Kemudian yang meninggal di Kabupaten Padang Pariaman ada 3 orang sudah ditemukan, yang 2 orang mengalami luka-luka. Itu Pak. Jadi yang saat ini masih dicari ada 6 orang di pesisir selatan. Ya, bukan 3 ya Pak ya? Bukan, masih ada 6 orang lagi. Ini sesuai data yang kami terima sebentar ini dari pesisir selatan. Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawah Lunto, Kota Pariaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Agam. Sementara itu, Kepala Badan BNPB Letjen TNI Suharyanto bertolak ke Kota Padang untuk meninjau langsung penanganan darurat dan dampak dari banjir serta longsor. Selain korban meninggal 26 orang, sebanyak 11 orang masih dalam pencarian. Sebagaimana menurut data yang dihimpun dari Pusat Pengendalian Operasi, Pusdalops, BNPB, sebanyak 11 orang masih dinyatakan hilang dan 26 orang lainnya sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, banjir dan longsor juga berdampak pada 39.000 jiwa, ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari kepada wartawan, Senin tanggal 11 Maret tahun 2024. Muhari menyebutkan Suharyanto memimpin rapat koordinasi dan evaluasi penanganan banjir dan longsor. Rapat koordinasi tersebut dilangsungkan di kantor Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Usai memimpin rapat koordinasi, Kepala BNPB dijadwalkan meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor yang berada di Kabupaten Padang Pariaman, katanya. Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional sedang berusaha mencari mereka yang dinyatakan hilang, kata para pejabat, dan 150 anggota tim penyelamat dikerahkan untuk melakukan upaya tersebut, namun terhambat oleh jalan yang diblokir setelah tanah longsor. Pencarian hari ini melibatkan 150 personel dari berbagai lembaga bencana, kata Abdul Malik, Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik. Mereka yang dievakuasi berkumpul di masjid-masjid terdekat, kata Abdul Muhari, juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, namun tidak ada tempat penampungan sementara yang didirikan. Mereka menerima makanan, air dan obat-obatan, sementara yang lain kembali ke rumah setelah air surut. Sebagian besar wilayah di Padang masih terendam banjir, tambah Abdul, dan jalan-jalan tertutup tanah longsor sepanjang 50 meter di wilayah Padang Pariaman.
Dengan diperkirakan akan terjadi lebih banyak hujan dalam beberapa hari ke depan, badan tersebut memperingatkan akan adanya kerusakan lebih lanjut akibat banjir dan tanah longsor. Sementara itu juga dilaporkan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, telah tiba Padang pada hari Senin untuk memimpin upaya koordinasi dan evaluasi, serta mendistribusikan dana bantuan darurat.